Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Stock Request per tanggal 25 Februari 2024 ya teman-teman. Kita mulai memasuki minggu terakhir di bulan Februari ya. Gak berasa, kayak kemarin baru tahun baru, sekarang udah akhir bulan 2 teman-teman. Seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham pilihan dari teman-teman semuanya. Dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang kita bisa trading kan ya minggu depan. Tapi sebelum itu aku mau sedikit recap dulu ya menu sore yang aku berikan di free group teman-teman. Ya lumayan minggu ini jalan 5 dari 6 watchlist ya. Jackpotnya ada di NICL dengan kenaikan tertinggi 9%, sisanya naik 3 dengan rentang 3-7%. Ya ada WRG, NCKL, ADI dan juga Airgas ya. Kalau misalnya teman-teman nggak greedy ya, dengan hanya mengincar mungkin 2-3% aja, ini harusnya cuan. Dan cukup konsisten ya teman-teman dengan win rate 5 dari 6 ini 80%-an. Dan juga untuk yang loss gitu misalnya ya teman-teman harus disiplin. Kalau misalnya nggak disiplin ya malah rugi. Ya, tapi harusnya kalau teman-teman disiplin harusnya untung. Bagi teman-teman yang memang mau join, silahkan nanti link grupnya akan aku taruh di deskripsi di YouTube. Kemudian bagi teman-teman yang memang penasaran, gimana sih cara mancingnya, gimana cara nyari ikannya gitu ya, yang bagus seperti apa, yang menarik untuk bisa ditradingkan setiap hari secara mandiri, maka teman-teman bisa join di webinar di Trading Masterclass ya. Kalau nggak salah sisa 5 seat lagi untuk minggu depan, hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024, jam setengah 10 pagi sampai selesai. Ya, kurang lebih harusnya sampai jam setengah 3 itu udah beres. Ya, dan materinya ini tentunya aku bisa jamin sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh orang-orang lain. Dan ini tanpa ada paksaan ya teman-teman. 5% dari dana webinar akan disumbangkan ke kita bisa.com. Dan yang menarik adalah lifetime receipt. Ya, jadi banyak sekali. Kemudian teman-teman bisa join lagi webinarnya bulan depan. Oke, itu aja sedikit perkenalan terkait menu sore yang sempat aku share di free group. Nah, next kita akan coba membahas terkait pergerakan IHSG dulu ya, dimana kalau teman-teman cek IHSG minggu ini bergerak sangat volatil ya. Ditutup melemah minus 0,55% ke area 7295,10. Kalau teman-teman cek saham-saham banking itu sudah mulai koreksi ya dari titik all time high-nya. Ada BBRI, BBCA, BMRI dan juga BBNI. Gitu ya. Potensi pergerakan minggu depan seperti apa ya? FYI, IHSG sekarang lagi memang kepentok area resisten ya 1, 2, 3, dan 4 ya, cukup sering dia kepentok area resisten, which is itu bukan menjadi indikasi yang bagus ya teman-teman. Overall ada 2 skenario yang memang bisa kita cek bagi IHSG. Skenario pertama adalah kalau IHSG mau melanjutkan kenaikannya atau mau break dari all time high-nya lagi, maka IHSG harus setidaknya tertahan di Fibonacci 38,2 dan 50%. Ya, ini di sekitar 7.270-an dan kemudian di sini di sekitar 7.240. Ya, ketika dia ketahan dan kemudian dia breakout lagi, kemungkinan besar itu akan ya cukup kencang breakout-nya. Ya, pasti akan ada pullback pasti, cuma itu sudah menjadi tanda awal bahwa trendingnya cukup bagus bagi IHSG kita. Oke, tapi gimana kalau misalkan dia enggak ketahan nih 38,2 atau 50 atau bahkan dia breakdown dari 61,8. Maka kemungkinan besar IHSG akan kembali ke zona sideways-nya. Katalis terdekat itu sudah enggak ada ya teman-teman, karena memang seperti kita tahu di bulan 2 katalis yang paling baik bagi IHSG kita adalah rilisnya laporan keuangan perusahaan perbankan. Di mana mostly secara riset itu bagus banget ya lah, secara laporan keuangannya bagi perusahaan banking tersebut. Ya. Kemudian mereka akan bagi dividen di bulan 3, bulan 4, jadi sisanya belum ada katalis positif lagi bagi IHSG kita. Ya mungkin katalis yang terdekat adalah reshuffle menteri-menteri oleh Pak Jokowi. Itu aja paling ya, sisanya secara katalis positif belum ada. The Fed juga belum ada tanda-tanda menurunkan suku bunga, yang lebih ke arah untuk menahan dulu. Jadi menurutku sih untuk IHSG kita belum ada katalis yang terdekat. Jadi kalau lebih minggu depan
Kalau yang aku lihat sih lebih cenderung ke arah untuk dia koreksi dulu. Kalau dia mau membentuk base, ya bagus. Tapi kalau misalnya dia koreksi ke dalam lebih 50%, ya itu agak kita harus siap dengan volatilitasnya. Oke. Kemudian kita akan mulai membahas 3 saham pilihan teman-teman. Saham pertama yang akan aku bahas adalah saham Cleo. Mungkin ya, minggu ini ada pergerakan yang cukup bagus. Ya, kalau teman-teman cek, dia mulai breakout dari sini. Ya, dan dia mulai ketahan di area resisten minor di sini. Ya. Nah, masih bisa lanjut breakout nggak? Menurutku masih bisa. Ya, cuma kalau sekarang menurutku bukan area best buy. Kenapa? Karena iya, ini area resisten. Nah, kalau misalkan teman-teman mau beli, mungkin bisa di sekitar area 700, 690 sampai 700. Ya, coba aja ngebit. Ya, siapa tahu dia ngekor dan ngekornya nyentuh sana. Match, maka teman-teman bisa mendapatkan area harga yang cukup oke. Ya, untuk Cleo. Bagus nggak? Ya bagus. Cuma memang ini tipe sahamnya teman-teman harus sabar. Ya, jadi 690 sampai 700 itu adalah area best buy bagi saham Cleo. Dan minggu ini pun memang ada akumulasi oleh YP dan AZ. Ya, biasanya kalau teman-teman cek ya by historis ya, biasanya yang bikin dia breakout kencang itu YP harusnya. Ya, tanggal 27, seingatku ya, tanggal 27 Desember itu YP juga yang bawa. Ya kan, benar, YP yang bawa. Jadi kalau misalkan YP-nya involve atau terlibat, ya harusnya menjadi kriteria yang cukup bagus. Dan YP ini kayaknya YP investor ya, dimana dia beli, terus kemudian dia sempat floating loss di sini gitu ya, terus kemudian dia baru naik lagi ke atas. Jadi menurutku sih ini udah fase kedua dan menurutku sih sudah bisa akan rally. Cuma untuk sekarang bukan area best buy. Kecuali teman-teman belinya nyicil dan dapat di sekitar 710, ya oke, masih oke lah. Nah, last stop loss teman-teman bisa put di swing low akhir, yaitu di area sini. Ya, sekitar area 675, teman-teman. Itu adalah area penting bagi saham Cleo. Dan untuk taking profit, teman-teman bisa cek di area ini. Ini area TP1 ya, 760. Dan kemudian TP2 mungkin di level tertingginya di sekitar area 795. Ya, jadi kalau misalnya kita bedah ke ininya, trading plan-nya, kalau 710 teman-teman dapat, last stop loss di 675. 670 lah ya, satu tick di bawah itu. TP area di 760. Dan juga di 795. Ya, risk dan reward-nya masih 1:1,5, jadi harusnya masih oke lah. Itu untuk Cleo. Kemudian yang kedua adalah BBTN. Nah, untuk BBTN sendiri, ini juga bagus. Ya, kenapa aku bilang bagus? Karena satu, secara fundamental mulai ada recovery. Ya, teman-teman tinggal cek aja sendiri. Kemudian secara weekly chart-nya dia juga mulai breakout ya. Pola triple bottom. Ini kalau nggak salah. Kemungkinan besar minggu depan dia akan koreksi dulu. Nah, ketika koreksi tersebut, ya teman-teman bisa coba untuk lirik buy. Ya, ini secara candlestick memang di sini ada reversal lah di sini. Nah, beli buy-nya di berapa? Ya, saranku adalah sebisa mungkin dapetin area di 1380 sampai 1400. Ya. Dan untuk area pentingnya ini nggak boleh dijebol nih. Yaitu sekitar area 1340. Ya, 1340 nggak boleh dijebol. Jadi asumsi teman-teman dapat di harga 1400, maka teman-teman bisa nge-swing. Ya, bisa nge-swing dengan target ya mungkin di sini ya. Sekitar 1430 sampai 1460 lah. Atau kalau misalkan di core level ATH-nya 1500 itu oke. 140 sampai 1500. Jadi risk dan reward-nya 1:1 ya. Tapi kalau misalkan dapat di bawah itu, misalkan di 1380 itu oke. Nah, untuk BBTN sendiri minggu ini bentar. Minggu ini secara broker summary, yes, ini big akumulasi dengan average di 1430 sampai 1460. Jadi menurutku masih cukup bagus banget untuk BBTN untuk kita swing atau trend following minggu depan. Gitu ya. Terakhir adalah saham MSJA. Ya, ini baru IPO, teman-teman. Jadi jangan expect banyak, tapi kalau ya aku lihat sih mulai menarik.
Ya, ini teman-teman cek, ini mulai terbentuk pattern juga. Nah, ini dia tinggal on the way untuk breakout nih. Kalau breakout ini menarik ya. Ini ada pattern triangle di sini ya. Bawahnya juga terus higher low. Ini tuh gambarannya kayak gini ya. Nah, jadi menurutku ini akan menarik ketika dia berhasil breakout dari sini ya, supaya make sure aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buy on breakout di 360 ya. Buy on breakout dari 360, last support di swing low akhir di sekitar sini. 322 ya berarti. Dan TP areanya mungkin bisa di sini. Ya, sekitaran sini lah. Itu TP1. TP2, TP1 nya di sini. 400 sampai 402. Ya, asumsi teman-teman buy on breakout di 360 ya. 360 teman-teman buy on breakout, lah support di 320, satu tick di bawah itu ya, 11%, reward di 400 sampai ke 420. Ya, risk dan reward 1 banding 1 sampai 1 banding 1,5. Ya, itu untuk si MSJA. Jadi menurutku mulai oke. Kalau misalkan teman-teman mau coba spec buy juga harusnya menarik ya. Kalau teman mau coba spec buy before breakout juga oke. Ya cuma teman-teman harus siap dengan resikonya. Anggaplah teman-teman belinya di 344 ya besok. Maka secara risk dan reward itu jauh berubah ya. Jadi 1 banding 2 kurang lebih. Cuma baik lagi karena belum breakout berarti belum terkonfirmasi. Tapi ketika sudah breakout baru lebih confirm. Jadi kurang lebih itu ya stock request kita minggu ini. Semoga di antara 3 saham tadi ada yang jalan. Minggu lalu tuh yang jalan Uber tuh ada cuan. Jadi cuan sempat aku call di sini ya karena dia mantul rejection dari support dan kemudian di sini pas banget kena TP areanya. Oke, paling kurang lebih gitu ya teman-teman terkait stock request kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe supaya aku makin semangat bikin videonya. Thank you teman-teman semuanya dan see you in the next video guys. Bye bye. Salam cuan.